Halo teman-teman, kali ini kita sedang berada di Pak Bupati ya. Jadi kita akan tanya-tanya mengenai vaksinasi beliau yang kedua ya. Jadi saya terus untuk wawancara dengan Pak Bupati. Sebelumnya tanggal berapa itu? Itu kan saya diperiksa tensi tinggi, ya. Tensi tinggi tidak bisa divaksin. Kemudian dicoba lagi pada tanggal 17 bulan Februari itu oke, baru divaksin pertama. Itu saya divaksin pertama. Ketika divaksin pertama terasa sakit memang yang divaksin kanan sebelah kiri divaksin, tapi saya tekan dipijit-pijit gitu kan, sehingga dia, maksud saya logikanya supaya dia cepat beredar vaksin itu ke seluruh. Nah, saya mengalami lemah, tapi tidak susah, tidak berat, lemah badannya sebentar. Hari kedua nafsu makan apa saja, lapar terus kira-kira gitu kan. Nah, hari berikutnya, hari keempat, hari kelima sudah stabil, malah menambah kekuatan ya. Maksud saya dulunya saya agak letih-letih, saya menjadi kuat gitu. Saya olahraga, saya ke ladang, saya ke ini, saya kuat. Nah, sampai hari ini itu adalah vaksin yang terakhir, vaksin yang kedua. Tadi jam 1:30 saya divaksin, sampai hari ini jam 3:30 tidak memiliki dampak apa-apa, dalam pengertian tidak ada gejala-gejala yang berbahaya dan sebagainya. Nah, kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat Mentawai, baik nakes, tenaga kesehatan, maupun para pejabat, pelayan publik, tidak ada alasan kita untuk menolak vaksin. Ya, tidak ada alasan. Sudah terbukti, sudah secara medis, secara dari MUI sudah keluar rekomendasi, secara praktek seperti ini kita tidak ada masalah kan? Kita di sini, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dalanal, Pak Kajari, Kak Kansar, itu sudah divaksin semua. Pak Sekda sudah vaksin semua, tidak ada masalah. Nah, tentu ini adalah merupakan suatu komitmen kita, ya, komitmen kita untuk membantu perkembangan kehidupan sosial ekonomi kita ke depan. Kalau tidak ada, kalau vaksin ini belum merakyat, belum sampai ke rakyat, itu tentu akan kesulitan kita untuk bergerak, bekerja dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan, kapan untuk masyarakat? Ini kan kita sudah selesaikan nakes sudah, kemudian pelayan publik ya, seperti bupati, wakil bupati dan sebagainya sudah selesai. Nah, tinggal kita menunggu waktu, mungkin minggu depan. Sekarang tanggal 3 ya, tanggal 3 hari Senin depan mungkin akan dimulai dengan pelayan publik lebih luas lagi, di luar nakes, di luar kita pelayan publik. Setelah itu mungkin bulan April atau akhir Maret baru kita kepada masyarakat luas. Nah, tinggal tunggu giliran waktu, karena mereka mengirim vaksin kita di sini pertahapan, tidak sekaligus ya. Saya kira itu sementara. Kalau ada yang mau sampaikan lagi. Untuk imbauannya Pak? Ya, yang pertama saya menghimbau kepada nakes, walaupun kita sudah selesai, tidak, sekali saya tahan, tidak ada lagi cerita nakes di Kabupaten Pulau Mentawai menolak vaksin itu. Kalau itu menolak, siapa
tenaga kesehatan yang menolak vaksin ini, silakan keluar dari lingkungan dinas kesehatan. Silakan, ya, kita tidak main-main soal itu. Kalau ASN, PNS sama honorer gimana itu Pak? Itu masuk kategori mungkin pelayan publik, ya, pelayan publik, ya, mungkin minggu depan dimulai. Dan ya, ada sebagian juga yang sepertinya agak sanksi atau menolak untuk divaksin, ini gimana nih Pak? kalau mereka menolak divaksin, nanti akan kita kasih sanksi, ya, nanti akan kita bicarakan sanksinya, karena ini sebagai ASN memberikan contoh kan kepada masyarakat. Tidak ada alasan lagi kita menolak vaksin ini, tidak ada alasan, ya. Dari sisi akademik sudah dibuktikan, dari sisi pengalaman sudah kita buktikan. Kecuali, sekali lagi saya katakan, kecuali ada ada protap dari bidang kesehatan, dari dinas kesehatan mengatakan bahwa Bapak belum bisa divaksin karena ada penyakit bawaan, karena ada, tidak semua penyakit bawaan merupakan suatu halangan untuk divaksin, tergantung kepada dokter, tergantung kepada dinas kesehatan. Walaupun dia ada penyakit bawaan tapi tidak berat, boleh divaksin. Sekali lagi saya katakan, teknisnya tergantung kepada tenaga kesehatan, dokter, perawat yang mengatakan bahwa ini boleh divaksin, ini tidak boleh. Ya. Kemudian untuk imbauannya secara keseluruhan kepada masyarakat ini Pak, biar mereka, supaya mereka tidak takut untuk. Ya, itu tadi. Sekali lagi saya katakan, untuk kepada masyarakat, silahkan kalau perlu mendaftarkan diri, silahkan memberitahukan kepada puskesmas, petugas kesehatan kita setempat bahwa saya sudah memenuhi persyaratan untuk divaksin. Persyaratan umumnya itu adalah umur 18 tahun ke atas. Umur 60 tahun sudah boleh sekarang, ya, 60 tahun ke atas sudah boleh. Kecuali umur 17 tahun ke bawah itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, artinya imun tubuhnya masih kuat. Jadi kalau kita kasih vaksin rasanya mubazir karena imun tubuhnya masih kuat. Nah, kalau umur 18 ke atas itu dikasih vaksin. Kalau persyaratan lain, tadi saya sudah katakan, persyaratan lain adalah tergantung kepada dokter dan petugas-petugas kesehatan. Ya, untuk yang tadi di vaksin kedua ini ada yang mungkin maksudnya seperti apa rasanya yang ya, tadi saya sudah katakan, jadi vaksin yang kedua ini sepertinya tidak, bagi saya pengalaman tadi tidak ada keluhan apa-apa, ya, sampai jam sekian, jam segini kita mulai, jadi jam 1:30 sudah hampir 2 jam, tidak ada keluhan apa-apa. Nah, yang kedua, vaksin yang pertama lebih banyak keluhan. Vaksin pertama saya keluhannya sakit-sakit, sedikit agak demam, badan agak letih, tapi itu 1 hari, 2 hari, berikutnya tidak lagi.